Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dan dengan cepat, Senior Xia langsung maju. Dalam hati Xiaoyang, Xia belum maju ke alam laut suci. Kekuatan di domain surgawi tengah ini memang agak rendah. Sebelumnya, dia nggak punya pilihan selain meningkatkan dirinya pada rumah 10.000 bunga. Tapi sekarang, setelah dia memasuki surga ke-9, dia menghadapi lawan yang merupakan salah satu orang suci di tanah suci. Jadi mungkin dia pun merasakannya. Dia sudah menyeret kakinya di alamnya. Dan di sini mulai dikalahkan satu persatu. Dan satu tuh hampir menyerang si Senior Xia. Tapi dengan cepat langsung dipetir nih, mungkin sama Xiaoyang ya. Senior Xia berkata, mereka sangat banyak, tapi aku bisa mengatasinya. Dalam hati Xiaoyang, benar aja, dia adalah karakter yang kuat. Dan sekarang, dia membutuhkan kakaknya untuk melindunginya sepanjang waktu. Jadi, saya khawatir dia tidak senang dengan hal itu. Jika dia begini terus, dan saya harus pergi ke Tanah Suci untuk menyelamatkan Iris. Maksudnya mungkin si itu ya guys, si Qing Yuan tuh loh, si Putri Qing Yuan. Saya nggak akan bisa melindunginya dengan segala cara. Aku hanya, ini kenapa saya sih? Kayaknya translatornya berubah orang deh guys. Jadi berubah jadi aku ke saya. Saya hanya bisa mengekstrak atributnya. Jadi bagaimana cara membantu adikku untuk meningkatkan atributnya dengan cepat? Xiaoyang berkata, adikku, apa kau ingin menjadi lebih kuat? Menjadi lebih kuat? Tentu saja, aku ingin menjadi lebih kuat. Tetapi, hanya dengan menjadi lebih kuat, itu nggak ada apa-apanya dengan hal semacam ini. Ini adalah pil yang aku buat ketika aku berada di sekte Samudra Han untuk tujuan mencapai alam laut ilahi. Beda orang guys translatornya. Aduh. Dan itu nggak terlalu berguna hari ini. Tetapi ini berguna untukmu. Kenapa sekarang Senior Xia jadi adiknya? Senior Xia berkata, saya lupa, Anda juga seorang ahli kimia. Jadi terima kasih. Dalam hati Xiaoyang, sekarang ini satu-satunya cara yang tersisa. Xiaoyang berkata, botol itu berisi 100 pil, dosis asli untuk setengah tahun. Kalau kau percaya padaku, tolong makanlah sekaligus. Apa? 100 pil? Gak ada yang berani makan seperti ini bahkan jika mereka menghususkan diri dalam Tanshu. Saya mencoba mengumpulkannya dengan cepat. Inilah caraku meminumnya untuk membangun vitalitasku dengan cepat. Dan jelas itu tidak berbahaya bagimu. Selain itu, jika memungkinkan, saya bisa menjamin bahwa sebelum meninggalkan 9 surga, kau bisa menerobos ke alam laut suci. Menerobos ke alam laut suci? Dalam hati Senior Xia, aku bersama Xiaoyang ketika kami memasuki alam berputar. Alam berputar tuh berarti mungkin spiral core ya kan. Spiral kan memutar kan. Artinya apa? Translatannya. Alam berputar. Hanya dalam 1 tahun kami menjadi dunia yang berbeda karena ramuan ini. Ayo kita lakukan. Aku gak bisa membiarkan jarak antara kita dan dia semakin besar. Maka aku bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk tetap berada di sisinya. Ini ada yang salah. Vitalitas di dalam tubuhku tidak terkendali. Xiaoyang berkata, duduklah, mulailah mengunyah pilnya sekarang. Serap sebanyak yang kau bisa. Dalam hati Xiaoyang, benar saja, overdosis secara paksa akan menyebabkan konflik vitalitas. Dan sekarang vitalitasnya tidak terkendali dan ada juga perubahan yang tidak normal. Inilah yang bisa membuatnya gila. Tetapi jika aku menggunakan kemampuanku untuk mengekstrak atribut untuk menyelesaikan atribut yang tidak menguntungkan ini satu persatu, sama seperti ketika Sekte Qing Yun dalam kompetisi perkenalan.
Orang yang memakan pil iblis Tangming sepertinya disebut Tangming bukan? Bahkan sirnya sudah keluar. Sepertinya cukup sulit untuk membantu. Xiaoyang berkata, tenang aja dan serahkan sisanya pada aku. Dan prosesnya pun terus-terusan sampai malam. Dan akhirnya di sini senior Xia pingsan dan dia pun akhirnya bangun di malam hari dan Xiaoyang menunggu dan menjaganya. Terus di tangan Xiaoyang ada tuh kayak merah-merah tuh, mungkin bekas vitalitas tadi. Xiaoyang bertanya, bagaimana perasaanmu? Di bagaimana yang gak nyaman? Sangat baik. Aku merasa vitalitasku setidaknya meningkat 10%. Itu bagus. Mulai besok, ayo minum 1 botol sehari untuk sementara waktu. Saya jamin kau akan segera bisa menembus alam laut suci. Senior Xia berkata, aku akan berusaha. Lalu si Xiaoyang berkata nih, sir adikku ini dibandingkan dengan darah pada Iris tidak ada apa-apanya. Aku hanya menggunakan kemampuanku untuk menyelamatkannya. Ini gini guys, di fotonya bubble-nya sama percakapannya tuh kalau gua nalarnya bener ya, itu nggak sesuai. Jadi di sini harusnya yang ngomong si Xiaoyang, tapi bubble text-nya ke senior Xia. Itu nggak tahu kesalahan dari RAW-nya atau dari translatornya. Tapi kalau misalnya ada sedikit mungkin kesalahan di harusnya dia ngomong ini atau dia ngomong ini, ya maklumilah karena memang mungkin ini berubah translator udah gitu memang agak berantakan juga soalnya. Lanjut. Xiaoyang berkata, bahkan jika aku nggak bisa memperbaiki sifat iblis adikku, lalu kualifikasi apa yang aku miliki untuk menyelamatkan Iris? Senior Xia merespon, tapi aku merasa kalau ini pasti alasanmu. Apa ini akan mempengaruhimu? Jika tidak, aku akan berlatih dengan keras. Selama aku berusaha lebih keras, aku pasti akan bisa mengejarmu. Peram bertanya, bagaimana menurutmu? Itu hanya ramuan tingkat tinggi, benarkah? Xiaoyang melanjutkan, bagaimana bisa aku berbohong padamu? Saudari, jangan terlalu banyak berpikir. Banyak hal yang harus kita lakukan selanjutnya. Kita nggak bisa menjadi lebih kuat kecuali kita melakukannya dengan cepat. Senior Xia merespon, ya, aku nggak akan menahanmu. Dalam hati Xiaoyang, dibandingkan dengan darah tubuh di Yuan sifat iblis dari saudari senior tidak ada apa-apanya. Aku hanya bisa menyelamatkannya dengan mengekstrak kemampuannya. Jika aku bahkan gak bisa memperbaiki sifat iblis saudari senior, lalu kualifikasi apa yang aku miliki untuk menyelamatkan Yuan Sekarang kita pergi menghampiri Wan Yue nih. Wan Yue lagi jalan-jalan di tengah kayak padang tanah. Intinya kayak sebuah tanah gitu kosong dan ada banyak pohon mati. Aneh, kenapa ada begitu banyak kabut di sini? Ada cahaya, itu terlihat seperti petir. Jika aku bisa menemukan harta karun rahasia di 9 surga yang akan membantu klan kita, itu akan menjadi prestasi besar. Haruskah aku pergi dan melihatnya? Nah, di situ ada petir tuh, kayak ada gunung gitu, terus ada petirnya. Dan di sana ada di dalam sebuah gua ada seorang yang sedang diikat. Terus ada yang datang dan satu lagi memberi salam. Salam untuk Patriark. Hahaha. Rensheng, apakah ini ketua klan petir yang kau tulis? Itu benar yang mulia. Oh, tuh Rensheng guys. Dan itu Patriarknya Bertia, Patriark dari klan Stygian. Rensheng berkata, dengan warisan klan petir ini, fondasi dari orang suci penjara petir akan lengkap. Si Patriark berkata, bagus sekali. Itu dia wanita tua ini. Dengan wanita tua ini, klan petir akan dikembalikan ke klan kita. Dan kita akan segera menjadi tempat paling suci di wilayah surgawi tengah. Jika kita bisa mendapatkan harta karun di tangannya, bukankah sekte petir akan bisa memantapkan dirinya di surga Taiswan? Si Patriark merespon, bukannya saya nggak memikirkannya, tetapi hanya penguasa Langya yang bisa menggunakan pengamat langit. Dan hanya senjata ilahi ini yang dapat membuka 9 surga. Jika tidak, aku tidak akan mengirimmu ke sini untuk merencanakannya. Aku punya cara untuk menggunakan pengamat langit. Si Patriark mendengar itu kaget. Hah, kau? Apa yang kau katakan? Seperti baru aja yang Anda katakan, hanya penguasa Langya yang bisa menggunakan pengamat langit. Dengan kata lain, mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Itu bukan untuk menguasai, itu hanya sebuah metode. Mereka telah menghabiskan beberapa generasi upaya untuk mendapatkan akses ke 3 surga atas dengan mengandalkan penjaga langit. Tetapi pada kenyataannya, mereka hanya ingin membawa 9 surga ke dalam tangan mereka. Si Patriark bertanya, bagaimana kau mengetahuinya? Karena itu, diambil darinya. Apa? Sekarang, bukti surga adalah artefak dari suku petir. Itu bagus. Luang Pauyu bahkan belum mencapai alam hidup dan mati. Jadi jika saya sendiri yang melakukannya, saya akan bisa menangkap cermin surgawi. Tu Rensheng berkata, saya nggak perlu mengganggumu, penguasa. Karena Anda memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Hah? Apa yang lebih penting? Lalu tiba-tiba si yang diikat ngamuk tuh. Yang diikat berhasil melepaskan rantainya dan langsung menyerang ke arah si Patriark. Hah? Apa-apaan ini? Beraninya kau menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Dan si Patriark harusnya langsung hilang ya, langsung habis. Lalu tiba-tiba ada batu jatuh tuh. Siapa di sana? Dan ternyata itu Wan Yue. Aduh, dan di sini akhirnya
si Xiaoyang dan juga senior Xia sampai nih di tempat yang sama, di pohon-pohon gitu, yang pohon-pohon mati gitu-gitulah. Xiaoyang, apa kau yakin kau berada di jalan yang benar? Hei, ada seseorang. Dan tiba-tiba muncul Wan Yue yang terhempas ke arah Xiaoyang. Wan Yue berkata, kakku, awas, turun Sheng, lari. Hah? Jadi ada lebih dari satu tikus? Hah? Cayan, apa kau menyakitinya? Xiaoyang berkata, dia sudah mokat. Hah? Aduh, kenapa kau ada di sini? Hah? Apa? Kau tahu aku menyukaimu. Kenapa kau bersikeras membuatku membuat pilihan seperti itu? Senior Xia bertanya, apa yang kau bicarakan? Aku nggak mengerti. Cayan berkata, aku sangat sedih. Jika aku tidak menghabisimu, Ren Cheng akan menghabisiku. Tapi sayang sekali, aku harus menghabisimu sebelum aku mendapatkanmu. Ini sedikit memalukan. Xiaoyang membalas, bukankah seharusnya kau melihat ke samping dulu sebelum kau mengatakan sesuatu? Ada orang lain di sini. Kau pikir kau bisa menghabisiku sendirian? Hah? Siapa bilang aku sendirian? Dan ternyata di belakang si Tuan Cai semua ada barbarian tuh. Kau seharusnya udah mokat sejak kau tiba di sini. Semuanya habisi dia. Nah, akhirnya semua barbarian maju menyerang ke arah Xiaoyang. Menyingkirlah dari jalanku. Dan Xiaoyang dengan mudah menghabisi mereka satu persatu. Jadi semua sekelilingnya langsung dihabisi yang maju tuh serangannya area. Dan sampai-sampai si Tuan Cai gemeteran tuh. Xiaoyang berkata, aku gak peduli apa niatmu, tapi kau telah membantu adikku. Jadi aku gak ingin terlibat masalah denganmu. Tapi sekarang, lalu Xiaoyang tiba-tiba menghilang tuh. Dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Akan kukatakan Tuan Cai, kau harus melihat lawanmu saat kau bertarung. Dan Xiaoyang tanpa ragu-ragu langsung menyerang Tuan Cai. Dan Tuan Cai langsung terhempas mundur jauh. Sini, biar kutunjukkan padamu. Tikus macam apa kau ini? Jurus pedang sungai bintang. Di sini Xiaoyang memanggil petir yang sangat dahsyat untuk menghajar mereka semua. Dan semua barbarian yang ada di sekeliling Xiaoyang semuanya langsung musnah, langsung terbantai. Nah, di sini ada atribut-atribut tapi nggak ditranslate, masih bahasa Mandarin. Ya udahlah ya, lanjut. Sekarang kau tahu kan siapa yang akan kau habisi? Hah? Dan melihat itu Tuan Cai gemeteran, takut dia. Kau, ini gak mungkin. Sekte laut hanyalah sekte kelas 3 yang bahkan bukan tempat suci. Selain itu, kau hanya berada di alam laut dewa atau alam laut dewa tuh Gatsi ya, Gatsi. Bahkan tidak sekuat aku. Kau, apa yang kau lakukan? Kau gak bisa menghabisiku. Keluarga Cai-ku memiliki koneksi di seluruh kerajaan tengah. Kalau kau melakukannya, aku akan membawa bencana pada klanmu. Nona Xia, tolong bujuk dia. Setidaknya aku akan membantumu. Aku tidak punya pilihan selain menghabisi Yan Yue. Aku hanya mengikuti perintah. Silakan, salahkan si pembun untuk ini. Maafkan aku. Kau, itu si pembun menang. Hah? Apakah kesepakatan yang sebenarnya akhirnya tiba? Dan dengan cepat si Tu Rensheng langsung menyerang ke arah Xiaoyang tuh. Jadi dia menyiapkan serangan seperti, oh enggak guys, bukan ke Xiaoyang guys, tapi malah ke si Cai. Dan ternyata yang diserang bukan Xiaoyang guys, tapi si Tuan Cai tuh. Aduh. Dan Tuan Cai diserap sama seperti barbarian yang tadi. Xiaoyang berkata, menghabisi salah satu dari kalian sendiri. Kau lebih buruk dari binatang. Tu Rensheng membalas, sampah seperti ini gak layak bergabung dengan sekte penjara petir. Penjara petir. Sekarang kita pergi nih ke istana Taiyuan, surga kedua. Di tengah ada sebuah seperti bangunan tower gitu, ujungnya tajam dan di atasnya ada kayak petir formasi gitu. Dan di situ ada si Chiang Taichou dan juga si Qin Xiuyang. Mereka berdua ke sana. Apakah ini aula Taiyuan? Iya, sepertinya ada di sini. Chiang Taichou berkata, aula Taiyuan di surga kedua akhirnya ditemukan. Qin Xiuyang menambahkan, kelihatannya mereka pasti pergi ke surga ketiga. Yaudah, kalau begitu jangan mengoceh. Ayo cepat ikuti. Baiklah, mari kita lihat kemana Langya bisa pergi kali ini. Dan akhirnya di sini ada petir nih yang menyambar Xiaoyang. Sudah aku bilang, trik ini tidak berhasil untukku lagi. Dan setelah serangan itu, dengan cepat Xiaoyang langsung maju menyerang ke arah Tu Rensheng. Dan terjadi ledakan yang kuat. Dan di sini Tu Rensheng berhasil menahan serangannya. Kau nggak sama seperti dulu, kau telah menjadi lebih kuat. Dan di sini Tu Rensheng mundur tuh. Begitu juga denganmu. Dalam hati Tu Rensheng, kupikir itu benar. Dari Razor pertama hingga pertarungan dengan Shibahiko barusan, setiap kali dia bertarung, kekuatannya menjadi lebih kuat. Sepertinya dia memiliki semacam kemampuan untuk menyerap kekuatan. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini gak mungkin dipahami melalui pertarungan. Dalam hati Xiaoyang, apa kau udah tahu apa yang bisa kau lakukan? Tidak ada lagi serangan agresif. Jadi apa yang akan kau lakukan sekarang? Dan mereka berdua pun masuk ke dalam. Di dalam ada sebuah lorong nih, seperti lorong kerajaan gitu. Dan ada banyak sekali patung besar di samping-samping tembok-tembok. Ini di surga ketiga Tai Huang Tian. Bagaimana mungkin ada tempat yang dipenuhi energi yin di surga ketiga?
Ini sudah seperti kuburan. Iya, kau benar. Kita memang berada di kuburan. Lang Yayu pasti tahu kita berada di sini dan sengaja mengarahkan kita ke sini. Lalu tiba-tiba mata dari patung-patungnya mulai ada nyala tuh guys, merah, yang ini biru. Dan tiba-tiba bergerak tuh. Kalau dia pikir patung-patung ini bisa menghentikan kita, berarti dia meremehkan kita. Dan akhirnya para patung mulai bergerak semuanya. Loh, ini apa yang terjadi? Kenapa kuburannya longsor? Nah tuh, Lang Yayu tuh. Dan di situ ada sebuah formasi. Sekarang kita kembali nih ke surga pertama, yaitu di mana si Tu Rencheng sama si Xiaoyang masih bertarung. Sepertinya seranganmu tidak mempan padaku. Benar, tapi mantra petirmu juga tidak mempan. Dalam hati Tu Rencheng, bukannya tidak mempan, aku hanya belum bisa menghancurkan pelindung petirnya. Apalagi dia memiliki kekuatan jauh melebihi alamnya. Lalu tiba-tiba ada sebuah petir yang sangat besar tuh datang dari langit. Petir itu menyambar di dekat mereka, tapi nggak kena ya. Akhirnya kau bersedia membuka jalan menuju surga kedua. Entah kau nggak sabar lagi atau kau merencanakan sesuatu. Lang Yayu, kali ini aku melepaskanmu. Anggap aja kau sedang beruntung. Senior Xia berkata, apa itu? Sepertinya dia orang yang muncul saat surga pertama terbuka. Kemungkinan besar jalan itu menuju Tai Yuan Tian, surga kedua. Ayo ikuti dia. Tapi pas mau diikutin, tiba-tiba di belakangnya Xiaoyang ada nih orang yang diikat tadi tuh dan bersiap-siap akan menyerang Xiaoyang. Dan Xiaoyang ternyata kena serangannya. Xiaoyang! Dan Xiaoyang pun tumbang. Dalam hati Tu Rencheng, terlalu berlebihan kalau menggunakan kekuatan alam raja untuk melawanmu. Tapi aku gak bisa membiarkanmu mengacaukan rencanaku. Harusnya kau bangga dilukai oleh seorang yang mencapai alam raja. Xiaoyang! Baiklah, ayo kita lihat harapan yang telah lama kita nantikan. Clan Master. Nah, ternyata itu Clan Masternya guys. Dan itu Clan Masternya pergi ke cahayanya. Si Clan Master, dia pergi ke cahayanya, ke jalannya. Terus dia seperti bermeditasi. Ayo kita mulai. Ayo mulai serang surga kedua. Xiaoyang, kau sudah sadar? Aku akan menyembuhkanmu. Xiaoyang merespon, aku baik-baik aja. Jiwaku hanya sedikit terluka saat pelindungku hancur. Loh, mereka sedang apa? Senior Xia menjawab, aku nggak tahu. Mereka sudah seperti itu sejak Tu Rencheng dan orang yang mirip Gold itu melukaimu dan pergi ke sana. Ayo pergi juga. Lalu si Tu Rencheng pun pergi ke tempat cahaya itu dan dia memberi salam tuh. Saya mohon beri saya perintah, Clan Master. Si Clan Master berkata, ingatlah sumpahmu. Mulai sekarang dan seterusnya, saat klaim petir tumbang, kau pun juga akan musnah. Lalu si Clan Master melakukan sesuatu ke si Tu Rencheng. Dan tiba-tiba Tu Rencheng seperti berubah wujud tuh. Ada tanduknya, terus rambutnya dipanjang. Thunder Clan memberi perintah, maju dan gak perlu menahan diri. Hari ini kita akan menguasai 9 surga. Sekarang kita pindah ke surga kedua, Tai Yuan Tian. Ini Mimin sariawannya 2 biji makin gede ya. Kalau misal ada kurang jelas artikulasinya ya maklumilah karena mas sariawan. Ya lanjut. Sekarang kita pindah ke surga kedua, Tai Yuan Tian. Nah di situ para barbarian keluar nih bersama Tu Rencheng. Bahkan jalan menuju surga ketiga telah terbuka. Sepertinya kau memang berencana melawanku ya. Tapi apa kau tahu kartu as yang kau miliki? Lalu Lang Yayu turun tuh. Sudah kuduga mereka menggunakan segala cara. Kuharap sisa-sisa Thunder Clan itu bisa segera datang ke sini karena kekuatan kalian dibutuhkan untuk membuka surga keempat. Sedangkan di sini Xiaoyang dan juga Senior Xia, mereka berdua berlindung, lebih tepatnya seperti menghindari para barbarian belakang batu. Dan mereka menonton para barbarian pergi nih ke jalannya. Senior Xia berkata, para barbarian itu menghilang setelah memasuki pilar cahaya itu. Mereka dipindahkan kemana? Wanita dari Yaochi pernah bilang, kalau ada 9 surga, kita memasuki surga pertama melalui jalan yang Lang Yu buka dengan Skywatcher's Mirror. Karena pilar cahaya itu mirip dengan pilar yang sebelumnya, Senior Xia menambahkan nih, jadi kau ingin bilang kalau pilar itu jalan menuju lantai berikutnya? Ya, seperti begitu. Tu Rencheng mungkin menuju ke sana juga. Haruskah kita ke sana? Xiaoyang menjawab, tentu saja. Melihat bagaimana mereka menanggapinya sangat serius, kurasa 9 surga pasti menyimpan rahasia luar biasa. Tapi para barbar itu berkumpul di sini. Bagaimana cara kita ke sana? Pera menjawab, tentu saja kita jalan ke sana. Hah? Apa? Dalam hati Xiaoyang sudah kuduga para barbarian itu tidak memperdulikan kita kalau kita jalan maju.
Ini sebuah kesempatan. Apa kau menguasai sisa-sisa Thunder Clan supaya bisa ke lantai selanjutnya? Kenapa kau melakukan ini, Turun Cheng? Apalagi Lang Yayu secara khusus membukakan jalan ini untukmu. Apa yang kalian berdua incar? Aku semakin penasaran. Dan akhirnya mereka pun masuk nih ke dalam. Lalu sedangkan di ini guys, di surga kedua kalau nggak salah ya, di mana yang ada patung-patung besar. Terus ada si Chiang Taichou dan juga ada Qin Qiuyang. Nah di situ mereka berdua mengalahkan semua patung-patungnya tuh. Qin Qiuyang berkata, apa-apaan ini? Patung batu ini gak ada habisnya. Loh, mereka bangkit lagi. Ternyata patungnya bisa regenerasi guys, bisa balik lagi ke bentukan semula. Kurasa ada semacam mekanisme di sini. Kalau kita nggak mengurusnya dulu, kita hanya akan membuang-buang tenaga. Baiklah, aku punya banyak tenaga. Kau ingin seberapa lama? Hey, aku sedang berbicara denganmu. Jangan pura-pura nggak dengar. Kalau nggak salah, harusnya kita bisa pergi dengan melewati pintu besar di sebelah sana. Lang Yayu sampai repot-repot menjebak kita di sini, tapi dia tidak menghabisi kita. Berarti kita berguna baginya. Kita bisa langsung pergi aja. Tapi pas mau pergi, kedua patung yang kanan kiri ini kayak patung barongsai. Ya patung itulah, kayak patung singa gitu. Langsung menyerang ke arah si Chiang Taichou. Kedua serangannya hampir mengenai Chiang Taichou. Tapi dengan cepat, si Qin Qiuyang langsung menahan serangannya. Kau bahkan tidak niat menghindarinya. Kenapa kau melangkah begitu aja? Aku tahu karena kau akan menahannya. Dan nah, terbuka. Kau memang pintar membaca pikiran orang lain. Dan saat pintu terbuka, tiba-tiba ada sebuah pedang yang muncul menghunus ke arah mereka. Tapi untungnya si Chiang Taichou berhasil menghindarinya. Tapi kali ini pedangnya mengarah ke Qin Qiuyang karena pas di belakangnya kan. Tapi untungnya Qin Qiuyang berhasil menghindarinya. Dan ternyata yang menyerang adalah si Lin Chuman. Loh, Lin Chuman, kenapa kau ada di sini? Lin Chuman berkata, kalian berdua di sini juga. Nah, sekarang kita pindah ke surga ketiga, Tai Huang. Di sini para barbarian sudah sampai di sana dan para barbarian itu mengelilingi sebuah gedung. Ini gedung formasi ya. Ada formasi yang tadi ditempatin sama si itu guys, Lang Yayu. Dan si Turun Cheng menghampiri Lang Yayu. Lang Yayu berkata, akhirnya kau datang juga. Sepertinya dugaanku benar. Kau nggak bisa membuka surga keempat. Karena itulah kau memancing kami ke sini. Lang Yayu berkata, setiap orang pasti punya batasan. Bahkan aku pun nggak bisa melakukan semuanya sendirian. Jadi aku harus meminjam kekuatan Thunder Clan. Meminjam kekuatan. Klan Langya memiliki tempat di area surga pertengahan karena memiliki Skywatcher's Mirror, cermin yang harta karun Thunder Clan. Dan kau malah bertingkah seolah cermin itu milikmu. Lang Yayu merespon, itu juga berlaku bagimu. Kau mengambil persenjataan suci Thunder Clan dan sekarang kau mengaku sebagai anggota Thunder Clan. Turun Cheng membalas, emangnya kenapa? Hari ini aku akan mengambil cerminnya dan kau akan mokat. Jangan konyol. Kita masih harus menunggu satu orang lagi. Dan sepertinya dia sudah sampai. Kau nggak mokat. Sayangnya aku masih hidup. Kau menungguku. Benar. Untuk memasuki surga keempat, kau harus melakukan sesuatu untukku. Dan kau yakin aku mau membantumu? Padahal aku berharap tidak perlu melakukan ini. Lalu si Lang Yayu mengambil cerminnya nih. Lalu dibuka tuh guys. Kau membuka surga keempat? Sudah terbuka selama bertahun-tahun. Sayangnya, aku nggak bisa memasukinya karena keberadaan dari klan kuno lainnya. Beda dengan sisa-sisa Thunder Clan. Lalu tiba-tiba berhenti. Siapa yang berani menyusup ke surga keempat? Ternyata ada kayak penjaga gitu guys yang mencoba menghentikan Lang Yayu. Dan si penjaga melihat Turun Cheng berkata, Thunder Clan, kenapa kalian di sini dan tidak menjaga pintu masuk 9 surga? Dalam hati Turun Cheng, di surga keempat juga ada klan kuno. Si penjaga melanjutkan, dan lagi manusia, beraninya kau memasuki surga keempat. Para penjaga, segera tangkap manusia ini. Lalu muncul nih beberapa penjaga lagi untuk menangkap Lang Yayu. Saudaraku, karena gerbangnya sudah terbuka, kuserahkan yang di sini padamu. Saudaraku, giliranmu. Lalu tiba-tiba di lantai dari si Xiaoyang dan juga Senior Xia ada sebuah formasi dan mereka berdua dipindahkan. Sedangkan di sini tersisa si Turun Cheng sama para barbarian. Kau nggak tahu malu. Dan di sini Xiaoyang dan juga si Senior Xia pindah nih ke lorong yang tadi tuh, lorong yang banyak patung besarnya. Loh, di mana Lang Yayu? Saudara Xia, bukankah tempat ini tidak asing bagimu? Senior Xia bertanya, bukankah ini pemakaman Swan? Di sini juga ada. Sepertinya emang ada lebih dari satu, entah asli atau tidak, sudah jelas. Dalam hati Xiaoyang, sebelumnya aku mendapatkan skill pedang yang belum sempurna dan mewarisi peninggalan Raja Swan. Aku banyak dapat keuntungan dari makam itu. Kalau makam ini asli, mungkin aku bisa menyempurnakan skill itu. Senior Xia berkata, ada jejak pertarungan.
Pasti ada seseorang yang masuk ke sini. Xiaoyang merespon, nggak perlu memikirkannya. Aku sudah memahami tempat ini. Ikuti aja aku. Aku bisa menebak apa yang Lang Yayu inginkan dariku. Hah, benarkah? Hah, nggak masalah kalau dia ingin memanfaatkanku. Aku tinggal menghentikannya aja. Lalu mereka berdua pergi nih masuk ke sebuah ruangan. Dan di sini ada tengkorak yang memegang sebuah pedang nih. Apa ini? Apa ini Raja Swan? Dalam hati Xiaoyang, ini pasti ruang utama. Aura yang tidak asing ini bahkan menarik keluar spirit pedangku. Tuh, spirit pedangnya keluar tuh. Terus nih Vitality 6000 sekian, 5000 sekian. Hanya atribut vitalitas biasa. Sebenarnya sudah tidak berguna bagiku. Mungkin harusnya kuberikan aja pada saudari Xia. Dengan begitu, dia bisa bertambah kuat lebih cepat. Tunggu, pedang ini. Lalu tiba-tiba ada yang lewat di sebelah Xiaoyang. Dan itu adalah si Qin Qiuyang. Dia langsung pergi nih ke pedangnya. Dia berkata, Qiang, seperti yang kau katakan, tempat ini memang pemakaman Raja Swan. Dan ini pasti pedangnya. Dan ada juga tuh si Xiuman dan juga si Taichou. Dalam hati Xiaoyang, kenapa mereka juga ada di sini? Apa ini perbuatannya Lang Yayu lagi? Atau inisiatif mereka sendiri? Kalau ini perbuatannya Lang Yayu, aku hampir yakin apa yang dia rencanakan. Pasti ada suatu hubungan antara pemakaman Raja Swan dengan surga keempat. Dia menyeret begitu banyak orang ke tempat ini supaya kami bisa mencari tahu apa hubungannya. Ini gak diragukan lagi. Ini pedang Raja Swan. Tidak aku sangka semudah ini mendapatkan peninggalannya. Lalu tiba-tiba pedang itu bukan milikmu. Hah? Ku Xiaoyang, apa kau bilang? Kemampuanmu saat menghadapi Turen Sheng memang mengejutkan. Tapi meski begitu, kau pikir kau pantas menghadapi seseorang dari Tanah Suci? Pera membalas, sama sekali tidak. Aku hanya ingin bilang kalau pedang itu sudah ada yang punya. Benarkah? Kalau begitu, biar ku uji dia pantas menerimanya atau enggak. Dengan cepat, si Qin Qiuyang langsung menyerang ke arah Xiaoyang. Lalu Xiaoyang di sini memunculkan sebuah perisai itu, shield bubble gitu untuk menahan serangannya. Hah, ini lagi? Hei, kau pikir persenjataan alam defensimu tidak terkalahkan? Tapi kali ini serangannya hampir mengenai Xiaoyang. Tapi tiba-tiba seperti keluar jiwanya. Tuh, jejak peninggalan Raja Swan. Dan yang diserang malah si Qiuyang guys. Karena kan menggunakan pedangnya, tapi itu bukan miliknya gitu kan. Dalam hati Xiaoyang, sudah kuduga. Untuk mewarisi peninggalan Raja Swan, seseorang harus menaklukkan jejak peninggalannya dulu. Hei, apa kesadaran Qin Qiuyang dimakan oleh jejak peninggalan itu? Karena itulah sudah kubilang, kalau pedang itu bukan milikmu. Seperti yang kalian tahu, aku tidak asing lagi dengan Raja Swan. Lalu Xiaoyang langsung menarik pedangnya nih. Tapi dengan cepat, si Chiang Taichou maju ke arah Xiaoyang. Tapi jejak peninggalan si Raja Swan tuh melindungi Xiaoyang. Dan si Taichou sampai terhempas. Jejak peninggalan ini sangat kuat. Dan dia terhempas sampai ke tembok. Bagaimana mungkin bocah sepertimu melampaui Raja Swan? Kenapa kau melakukan ini? Itu bukan urusanmu. Tuh, soal energi plus 36.000, vitality 38.000 sekian. Dan akhirnya mereka berdua pun akhirnya nggak apa-apa tapi ya ujung-ujungnya. Dalam hati Qin Qiuyang, apa yang terjadi? Apa itu tadi? Dan dia mampu memegang pedangnya. Aku bahkan gak mampu menahannya. Dan dia mampu memegang pedangnya. Xiaoyang berkata, Saudara Xia, bagaimana kalau kau menyimpan pedang ini? Lindungi dirimu sendiri. Senior Xia merespon, tapi Xiaoyang, aku gak bisa melakukannya. Kaulah yang menerima warisannya. Kau simpanlah. Xiaoyang melanjutkan, udah ambil aja. Aku sudah punya pedang. Xiuman menghampiri Xiaoyang dan berkata, Tuanku, kalau nggak salah, kau pernah datang ke makam. Apa karena itu kau tidak asing lagi dengan jejak peninggalan Raja Swan? Xiaoyang menjawab, benar, aku sudah mendatangi makam lain di wilayah selatan dan kebetulan mendapatkan warisannya. Tidak aku sangka akan menemui makamnya lagi di sini. Taichou berkata, jadi karena itu jejak peninggalan tidak menolaknya. Dia sudah mewarisi peninggalan Raja Swan. Qiuyang menambahkan, dia hanya beruntung. Lalu Xiuman melanjutkan nih, kalau begitu selamat tuanku. Kuharap kau tidak membenci mereka. Mereka tidak berniat jahat padamu. Xiaoyang merespon, tidak apa-apa. Aku sudah cukup beruntung terpilih menjadi pewaris peninggalan Raja Swan. Kekayaan Paice yang kau dapatkan benar-benar luar biasa. BTW bagi yang lupa, Paice tuh ya tadi ya, yang kayak episode sebelumnya deh. Antara episodenya apa sebelumnya, dimana si Xiaoyang dapat spirit beast yang masuk ke tubuhnya di belakangnya itu loh. Nah itu. Kekayaan Paice yang kau dapatkan benar-benar luar biasa. Meski tidak cocok untuk bertarung, keberuntungan dan kekayaan merupakan kekuatan yang penting bagi kultivator seperti kita. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara kita meninggalkan tempat ini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.
See you on the next video. 再见!